Halo creators, welcome back to Instagram Hack modul selanjutnya. Balik lagi bareng gue Ogut. So, setelah lu pelajarin tentang bagaimana cara membuat konten dan bagaimana meriset konten biar kita bisa dapetin ide konten apa yang harus dibuat, sekarang waktunya kita masuk ke dalam caption. Gue terus terang lumayan kaget ya, ternyata masih banyak yang nggak bisa nulis caption. Karena kan gue punya social media marketing agency, terus abis itu kan gue punya jasa untuk bikinin konten di social media buat para klien gue. Terus abis itu ada jasa yang gue nggak kasihin caption ke mereka. Ada pilihannya lah kasarnya kayak gitu, yang mereka nggak mau pakai caption. Nah, dan waktu beberapa kali mereka nanya, Mas Ogut gimana sih caranya untuk bikin caption? Gue mikir kayak, oh ternyata tuh caption juga itu ada caranya ya. Ternyata memang nggak semuanya itu bisa langsung bikin caption ya. Rata-rata kalau misalnya orang bingung bikin caption itu bikinnya apa, rata-rata adalah dia bingung harus nulisnya tentang apa kayak gitu. Bahasanya gimana sih, maksudnya kebanyakan orang tuh bingung gue harus nulis caption apa ya, karena dia nggak kepikiran apa yang mau gue omongin kayak gitu ya. Nah maka dari itu setelah gue pikir-pikir ya memang ternyata penting ya caption itu, dan ternyata nggak semua orang juga bisa gitu loh. Makanya caption ini juga penting buat lo, karena caption ini juga yang menentukan apakah konten lo akan dilihat atau tidak. Ingat yang sebelumnya, kalau misalnya lu mau viral, lu harus bisa bikin orang stop scrolling, habis itu bikin orang bisa lama time span, yang gue bilang itu biar algoritmanya bagus. Time span itu kan orang betah lama-lama di konten lu, salah satunya adalah dari caption. So, langsung aja kita masuk ke monitor ini. Nah, caption, kita akan ngomongin tentang caption. Caption itu ada beberapa macam yang bisa lo gunakan. Nah, caption yang sering gue gunakan itu adalah caption question. Jadi lu nanya kepada audiens lu dengan tujuan mereka itu menjawab jawaban dari pertanyaan lu di komen. Karena semakin banyak lu dapetin jawaban, artinya engagement lu makin bagus. Engagement itu adalah, ingat, save, share, komen, sama likes. Jadi caption ini juga bisa lu manfaatkan untuk bikin orang-orang tuh komen. Contohnya seperti apa? Ini gue langsung bikin contoh aja ya. Contohnya adalah seperti ini, 3 alasan kenapa orang pilih kerja kantoran. Nah, ini gue melakukan pertanyaan di sini, di caption gue. Kalau lo alasannya yang mana? Oke. Terus selanjutnya, ini juga dari Mas Denny Santoso, salah satu guru gue. Jadi apa action Anda hari ini yang benar-benar akan make impact to your life? Jangan jawab belajar ya, bosen dengernya. Nah, ini juga dia menggunakan pertanyaan dengan tujuan yang bikin orang-orang tuh balesin jawaban-jawabannya di komen. Seperti itu. Ini tentang question, itu tipe pertama. Question ini adalah caption yang paling sering digunakan oleh para influencer, terutama influencer yang mengarahnya ke bisnis, yang udah tahu gimana cara men-trigger atau membangkitkan orang tuh pengen komen di postingannya dia. Next adalah setuju atau tidak setuju, agree atau disagree. Setuju atau tidak setuju juga bisa dibuat untuk komen. Jadi kalau misalnya lu pernah lihat ada orang-orang yang bikin konten terus si followersnya itu engage atau nulis komen bilangnya setuju, saya sangat setuju sekali. Nah, dia pakai caption ini. Contohnya kayak gini. Kalau kebetulan gue dapet contohnya itu nggak dapet, cuman bisa kurang lebihnya kayak gini. Kan ada say sorry instead of ask permission. Di caption bisa lo bilang gini, kita itu kebanyakan minta izin makanya jadi penakut. Setuju atau tidak setuju? Nah, lo bisa bikin kayak gitu. Jadi biar nanti orang-orang yang komen itu langsung nulis setuju, tidak setuju. Yang nggak setuju bisa tulis alasannya kenapa dan lain-lain. Seperti itu. Ada juga bahkan orang yang komen, dia bilang setuju terus langsung cerita. Saya juga dulu pernah gini nih. Wah, itu engagementnya bagus banget sih kalau misalnya lo bisa memancing orang-orang seperti itu. Jadi yang pertama tadi adalah question, yang kedua adalah agree dan disagree. Yang ketiga adalah story. Nah, story itu bukan pertanyaan, bukan sebuah agree to disagree, tapi benar-benar lo ceritain sebuah cerita atau materi edukatif yang bikin orang-orang tuh betah ngebacainnya. Ingat, caption dibuat untuk biar orang juga betah dan orang tuh bisa stop scrolling. Jadi makanya kalau misalnya lo pakai story, itu baiknya lu bener-bener pikirin kata-kata apa yang bikin orang-orang tuh penasaran pengen baca sampai habis. Nah, ini contohnya.
Bagaimana cara mencari ide bisnis yang menguntungkan part 2? Nah, dari si gambarnya aja ada tulisan cara menemukan ide bisnis, udah hook. Terus pas di captionnya ada bagaimana cara mencari ide bisnis yang menguntungkan part 2. Ini di caps lock. Di caps lock atau enggak terserah sih, gue nggak terlalu suka bikin konten yang caption yang caps lock ya, karena kesannya tuh kayak teriak ke mana, ke audiens lo. Jadi gue lebih mendingan bikin ya standar aja. Nah, kalau Mas Denny Santoso ini kan udah expert ya di bidangnya ya, jadi ya mungkin dia pakai caps lock buat lebih menegaskan. Nah, ini baru lu pertama-tama lu kasih caption di awal-awal yang bikin orang-orang tuh relate atau terkait atau yang benar-benar yang valuable, yang benar-benar bermanfaat. Nah, targetnya si Mas Denny Santoso ini adalah orang-orang yang berbisnis, ya kan? Orang-orang yang berbisnis atau mau bisnis tapi bingung mau cari ide apa. Nah, ini kena banget nih. Habis itu baru dia storytelling tuh. Banyak member di komunitas saya yang sering nanya gimana sih menemukan produk yang tepat atau dijual dalam bisnis mereka. Sebenarnya alasan kenapa banyak orang sulit ketemu ide produk karena fokus mereka adalah pada produk. Padahal harusnya fokusnya pada market. Nah, ini lu bisa mulai ceritain dan inget cara ngeceritain lu tuh jangan ceritain terlalu banyak diri lu, tapi ceritain masalah yang berhubungan sama audiens tuh. Contoh ini Mas Denny melakukannya adalah dengan banyak member di komunitas saya yang sering nanya gimana sih menemukan produk yang tepat untuk dijual dalam bisnis mereka. Dia bukan cerita tentang dirinya, tapi dia cerita tentang banyak member di komunitas saya yang nanya produk yang tepat untuk dijual dalam bisnis mereka. Artinya, dia ngomongin membernya yang punya kondisi sama dengan audiens yang dia tuju dari konten ini. Nah, baru dia bikin story-nya. Seperti itu. Contoh gue bikin langsung khusus entrepreneur. Nah, gue langsung dalam kurungin gini. Mungkin lo bisa coba juga tes ini lo kalau di account lo. Punya ide doang itu nggak cukup untuk bangun bisnis yang sukses tahu. Semua orang bisa menghayal, bisa mimpi, bisa berteori dengan ide-ide yang seakan-akan keren di awang-awang, padahal pada saat dipraktekin malah berhamburan seperti alang-alang. Punya ide tanpa disertai eksekusi percuma aja. Gue ceritain di situ. Lo boleh ceritain panjang, yang paling penting adalah lo grab the attention atau bikin mereka stop scrolling dulu dan penasaran sama isi caption lo. Itu. Jadi nggak harus pertanyaan, nggak harus agree to disagree, lo boleh storytelling juga, yang penting lo bisa bikin orang stop scroll. Gitu. Nah, sekarang rumusnya biar kita bisa viral, rumus caption yang viral, rumusnya apa aja sih? Oke, ini dia rumusnya. Ini adalah caption gue ya. Yang pertama itu ada namanya headline. Nah, headline ini sama seperti konten. Headline ini fungsinya sebagai hook. Kenapa? Karena kadang ada orang yang scrollnya kecepetan sampai dia nggak sempat ngelihat fotonya. Akhirnya dia ngeliat captionnya. Wah, ternyata kalau captionnya berhubungan sekali dengan masalahnya dia langsung bisa stop tuh. Jadi makanya hook. Nah, terus kan lo udah belajar tentang yang namanya action. Call to action. Nah, call to action ini lu harus taruhnya di headline. Kenapa? Karena kata-kata yang dibaca pertama sama orang itu adalah headline. Kalau misalnya yang di caption kan kita biasanya ngelihatnya headline dulu yang awal tuh, misalnya sebaris atau 2 baris captionnya orang, baru bisa di read more. Nah, makanya lu harus gunakan si headline-nya ini 3 baris pertama dari caption lu untuk dapetin atensi atau perhatiannya orang. Nah, terus kalau misalnya lu mau menyuruh orang itu untuk melakukan sebuah aksi, lu suruhnya dengan menggunakan pertanyaan atau agree to disagree di headline, di awal-awal. Kenapa? Karena yang lainnya ketutup. Nggak semua orang itu ngeklik read more gitu loh. Nah, terus gunakan untuk engagement yang tadi. Tag 3 sampai nih, kalau gue tag 3 sampai 5 sahabatmu, kasih tahu kamu pengen mereka sukses. Dan kasihin emoticon biar orang tuh lebih tertarik lah untuk ngeliat emoticon. Nggak terlalu serius-serius amat, simpelnya kayak gitu. Nah, ini gue langsung kasih call to action nih. Tag 3 sampai 5 sahabatmu, kasih tahu kamu pengen mereka sukses. Nah, gue langsung taruh di headline karena gue tahu nggak semua orang bakal baca. Gue pengennya dapat engagement. Oke, nah alhamdulillah kan akhirnya komennya 510 komen, lumayan lah. Nextnya ada story. Nah, setelah lu udah ngomongin headline, story itu lu harus bikin. Nah, story-nya harus related sama headline. Banyak orang yang bikin clickbait sebenarnya nggak apa-apa. Clickbait itu sebenarnya hook.
Tapi kalau clickbait yang nggak berhubungan sama si isi dari story-nya atau isi dari kontennya, itu yang namanya clickbait yang nyebelin, kasarnya gitu. Ada beberapa rule yang berdasarkan dari pengalaman gua dan berdasarkan dari ilmu copywriting yang gue pelajari. Rule-nya tersebut adalah untuk story ya, bikin story maksimal 2,5 baris paragraf. Lu bisa lihat di sini, gue maksimal 2. Kenapa? Karena orang capek juga bacain terlalu panjang. Karena kan pada dasarnya budaya kita nggak terlalu suka baca gitu kan. Kalau terlalu panjang pusing. Kedua, gunakan titik atau strip untuk pemisah paragraf. Nah, ini gue kasih titik sama, atau strip boleh, atau apapun itu yang kelihatannya bagus. Gue sih biasanya titik ya, titik lebih gampang lah. Titik, ini ada titik tebel di keyboard lu bisa cari untuk memisahkan paragraf-paragraf. Jadi kalau lu bikin paragrafnya cuma 1 sampai 3, 2,5 baris, lu tuh kayak ngomong sama orang karena kan kayak chat gitu loh. Jadi nggak terlalu panjang. Oke, terus gunakan emoticon juga. Emoticon juga, ini gue lagi nggak gunain, tapi bisa juga lu kasih gunain per setiap baris atau 2 baris kali kasih emoticon biar orang juga nggak bosen karena emoticon itu nunjukin emosi. Terus sama kasih action to follow. Di sini nggak ada, tapi nanti di selanjutnya gue akan jelasin. Baru setelah itu hashtag. Nah, hashtag ini juga penting, kita akan belajar hashtag di modul selanjutnya. Hashtag itu ditaruhnya di bio ya, jangan di komen. Kalau gue sih lebih suka di bio ya. Nah, oke. Selanjutnya gue akan jelasin tentang action to follow. Action to follow itu adalah ini. Jadi setelah lu kasih headline, lu kasih follow @muda cuma sekali, kasih tanda jari, kasih api biar orang tuh attention, orang tuh ngeh gitu loh. Kalau orang ngeliat api, itu langsung kayak wah apa nih, ya gitu. Terus lu kasih tahu nih tentang apa, self development content. Terus kalau kamu SMA kuliah cari kerja, cocok banget @muda cuma sekali. Nih lu bisa disuruh kasih follow. Lu bisa taruhnya di setelah headline, ya kan ada, atau di akhir juga boleh, nggak ada masalah. Tapi gue lebih suka di headline ya, biar dia ngeklik lebih cepat. Kayak gitu. So creators, itulah tentang teori gimana cara bikin caption, jenis-jenisnya caption, dan rumus-rumus bikin caption yang bagus. Nextnya kita akan bahas langsung ke prakteknya. Lu bakal lihat handphone gue untuk bikin caption. So, see you in the next module.